Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, jangan pernah berhenti kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tidak pernah berhenti nikmat itu. Bahkan dengan nikmat itu terkadang kita tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita. Seluruh anggota tubuh yang kita rasakan ini, pada saat kita sehat, terkadang kita tidak merasakan sehat, bahkan kita biasa-biasa saja. Tapi ketika kita sakit, ketika kita memerlukan, kita menginginkan sesuatu, terkadang baru ingat kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Di kesempatan yang baik ini, saya selalu dan mengingatkan kepada pemirsa El Sinta yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jangan sekali-kali berpaling dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang selama ini mungkin kita banyak nilai-nilai yang Allah berikan kepada kita, bahkan bukan hanya nilai kehidupan yang kita rasakan, banyak nikmat-nikmat yang mungkin kita tidak terasa, tidak merasakan, tapi badan kita sadar ataupun tidak, Allah berikan sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Hanya kadang-kadang ketidaksadaran kita membuat kita biasa-biasa saja. Seolah-olah Allah itu tidak melihat kita, Allah itu tidak memperhatikan kita, padahal Allah menggenggam kita. Allah ada dalam genggaman kita, itu dalam genggaman. Nah, dalam hal ini, kalau kita tidak menyadari bahkan kesadaran itu dibawa, karena kita tidak menyadari bahwa berpikir itu sangat perlu. Allah katakan yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berpikir itu memang sangat penting, sangat perlu sekali. Bertafakur itu sungguh luar biasa. Hanya karena kita tidak mengerti, tidak pernah menyadari bahwa sesuatu yang kita rasakan ini seolah-olah datang begitu saja. Padahal sudah Allah atur kenikmatan, kesehatan dan sebagainya. Kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, yang saya inginkan adalah bagaimana kesadaran kita dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat yang tidak pernah kita lihat. Mungkin mata ini tidak pernah kita melihat, tapi badan merasakan. Betapa dahsyatnya karunia Allah yang diberikan kepada hambanya, termasuk kepada kita. Kalau saja badan kita, anggota tubuh kita, bahkan yang lainnya, kita bisa menikmati apa yang Allah berikan, tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah satu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita untuk mensyukurinya jauh sekali, sangat jauh gitu. Jadi kalau dibilang bahwa itu adalah pemberian dari Allah, tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah Allah titipkan kepada kita. Yang paling penting adalah, yang perlu kita renungkan adalah bagaimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini makin kesini itu makin banyak, makin nikmat, makin berkah. Makin berkah inilah yang jarang kita kejar gitu. Yang dikejar adalah hawa nafsu, itu biasanya. Yang lebih parah lagi ketika keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah begitu bagus, sudah begitu kebanggaan diri untuk bisa melakukan yang terbaik, bahkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadikan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, ini kadang-kadang kita tidak menyadari
bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu benar-benar kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, di mana parahnya kita di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sehat, ketika kita diberikan nikmat, ketika diberikan apa yang kita inginkan ada, tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah anugerah, itu adalah amanah, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sadar bahwa itu adalah pemberian yang harus disyukuri oleh kita sekalian. Pemirsa El Sinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, maka jangan pernah berhenti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun. Mungkin mata tidak pernah melihat, tapi badan kita bisa merasakan dahsyatnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Sehingga kesadaran itu membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berpaling darinya. Mudah-mudahan sekelumit, sekecil apapun yang kita rasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, syukuri dengan sebaik-baiknya. Harapan kita mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita, kita benar-benar bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan sangat berharga untuk kita sekalian. Kita teruskan di waktu yang akan datang. Terima kasih. Pemirsa El Sinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan pernah berhenti kita bersyukur, apalagi kita kufur. Bagaimana kita bisa kufur? Biasanya kalau kejenuhan itu sudah mencapai titik yang terakhir, biasanya orang kalau sudah jenuh, apapun yang dia perbuat menurut orang itu baik, menurut orang itu terhormat, karena merasa jenuh dan dia tidak berpikir panjang, maka biasanya kejenuhan itu bisa hilang begitu saja. Yang lebih parah lagi adalah kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berpaling dari mengingat Allah, itu yang dalam kehidupan ini apa yang diharapkan? Allah berfirman, ini mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surat yang ke-20 ayat 123, 24, 25, 3 ayat berturut-turut. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah. Tadinya dia bersyukurnya banyak, tadinya beribadahnya kepada Allah banyak, tadinya dia mengingat, bukan hanya mengingat kepada Allah, apapun aktivitas yang dia lakukan adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Karena mungkin titik jenuhnya sudah nyampe, dia berpaling, seolah-olah Allah tidak melihat, Allah tidak ada di hadapannya, bahkan Allah tidak ada di muka bumi ini, naudzubillah. Padahal sebaliknya Allah menggenggam kita, Allah melihat kita, bahkan kita ini ada dalam satu genggaman. Mau kemana kita lari sebenarnya? Kalau dilihat dari ayat ini, kata Allah, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingat aku, fa innalahu ma'isatan dongka, kata Allah. Kalau ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita diberikan oleh Allah kesempitan. Nah ini coba garis bawahi. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kesempitan. Sempit, hati kita ini sempit. Kalau sudah kesempitan hati yang Allah berikan kepada kita, saya khawatir yang lain juga sempit. Kita mau berinfak sempit, mau mengingat Allah sempit, mau kita datang ke masjid sempit. Artinya sempit, tidak mau melaksanakan. Karena hatinya sudah Allah sempitkan. Kalau kita baca dalam kitab Ibnu Katsir, kata sempit di situ sebenarnya bukan tidak banyak peluang-peluang. Mungkin usianya masih muda, kesempatan untuk ibadah ada, bahkan kalau materinya mungkin uangnya ada, bisa, tapi dia tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Karena apa? Allah berikan kesempitan.
Kebayang nggak kalau kesempitan itu diberikan kepada kita, naudzubillah. Mudah-mudahan kita jauhkan dari kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini meneruskan fa innalahu ma'isatan dongka gitu. Nah, kesempitan ini bukan hanya kesempitan materi. Termasuk ilmu yang kita tidak ada, kita tidak bisa sadar gitu. Tapi tidak mau mencarinya. Ini kan aneh. Orang tidak bisa gitu ya. Apa yang dia inginkan, tapi dia tidak mencari. Mana mau bisa meraih sesuatu yang kita inginkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini meneruskan kata Allah Subhanahu wa taala setelah ayat itu ayat ini nanti pada hari kiamat, kata Allah, pada hari kiamat Allah akan kumpulkan. Nah, pada saat dikumpulkan pada hari kiamat, kebayang nggak gitu? Kalau saya membuka di dalam surat yang ke-19 gitu ya, surat Maryam. Jadi manusia itu semuanya, makhluk Allah semuanya akan kumpul, akan mendatangi satu tempat namanya neraka. Itu kita bisa baca dari mulai ayat 70 sampai 79 tentang hal itu. Nanti semua makhluk Allah akan dikumpulkan di situ dan hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan. Nah, wa nasyru yaumal qiyamati a'ma, kata Allah. Pada hari kiamat kamu akan kami kumpulkan. Bayangkan, dikumpulkan mau diapain gitu. Nah, ada satu dialog yang membuat kita sekarang ini kita mungkin biasa-biasa saja karena kita hidup dalam keadaan sadar, hidup dalam keadaan sehat, hidup dalam keadaan semuanya ada. Tapi nanti ketika Allah Subhanahu wa taala akan aku kumpulkan nanti dalam keadaan a'ma. A'ma itu tidak melihat, a'ma itu buta, a'ma itu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Baru ada dialog antara manusia dengan Allah. Kata manusia, qala rabbi, ya Tuhan kami, lima hasyartani a'ma, mengapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basyir, dulu kami waktu di dunia melihat. Pemirsa El-Sinta yang berbahagia, kalau ayat ini benar-benar terjadi pada diri kita, kalau ayat ini benar-benar terjadi pada pemirsa semuanya, naudzubillah, kita mau kemana? Di dunia saja kalau sudah kita tidak bisa melihat, mungkin kita berpikir mau kemana kita lari gitu. Paling minimal ada ada harapan dibawa orang, ditarik orang. Kalau di akhirat kita dalam keadaan buta, tidak bisa kemana-mana, terus mau kemana? Ini bumi yang punya Allah gitu. Kalau bahasa kita mungkin mau lari ke Menong gitu. Ya karena ini satu pertanyaan dialog antara manusia dengan Allah. Ya kita harus menyadari, mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung masih kita bisa melakukan sesuatu, maka kita berusaha selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berpaling dari mengingat Allah. Artinya setiap waktu kita selalu menyebut nama Allah dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, atau dengan yang lain-lainnya. Misalkan dengan zikrullah, zikir kepada Allah, atau dengan membaca ayat-ayatnya. Insya Allah apa yang kita lakukan dengan baik dan ikhlas dan benar, harapan kita mudah-mudahan Allah menerima. Pemirsa El-Sinta yang berbahagia, sekelumit yang disampaikan kira-kiranya bermanfaat. Kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Pemirsa El-Sinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita teruskan dengan obrolan kita tentang berpaling dari mengingat Allah. Memang semua yang kita lakukan itu pertama dengan ilmu, dengan sadar bahwa
semua perbuatan yang baik itu perjalanannya itu pasti akan proses panjang. Setiap sesuatu yang kita programkan pasti perjalanannya itu proses dengan bagus. Biasanya kalau prosesnya bagus, biasa menghasilkan yang terbaik. Maka di kesempatan yang baik ini, harapan-harapan yang selama ini kita inginkan, yaitu bagaimana kita supaya tidak berpaling dari mengingat Allah. Arti berpaling dari mengingat Allah, kita melupakan Allah segala-galanya. Padahal kita dulu ketika kecil kita diajarkan doa makan, doa minum, mau masuk ke WC, doa tidur, dan sebagainya. Kita hafal bahkan semuanya. Bahkan ayat-ayat atau surat-surat pendek yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita hafal dan banyak sekali. Ketika kejenuhan datang, itu semuanya hilang, naudzubillah. Mudah-mudahan apa yang selama ini kita pelajari, bahkan kita banyak belajar tentang satu hal, kita tidak lagi mencampakkan, membiarkan hal-hal yang bermanfaat itu. Banyak orang yang bermanfaat ketika di akhir hayatnya. Mungkin dia baca Qur'annya tidak terlalu bagus-bagus amat. Mungkin dalam doanya dia tidak fasih. Mungkin dalam bacaan Al-Qur'annya dia memang tidak piawai seperti orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Tapi karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dia cinta kepadanya bukan hanya karena kehebatan dia membaca ayat-ayat atau mungkin hebatnya doa-doa yang dia panjatkan, tetapi keikhlasan dalam melaksanakan apa yang seharusnya dia lakukan, sehingga di akhir ayat dia mendapatkan husnul khotimah. Karena pasti semua orang, jangankan orang-orang yang biasa mengajarkan kepada anak-anak, kepada bapak ibu semuanya. Orang yang tidak punya ilmu pun pasti menginginkan pada saat kematian itu ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Nah, ini pasti proses panjang, pasti prosesnya itu tidak hanya simsalabim. Tapi dengan cara bagaimana kita banyak pendekatan, banyak belajar, banyak mengingat, banyak membaca, banyak bertanya, banyak dialog, sehingga perjalanan ini membuat orang tenang di akhir hayatnya. Nah, pemirsa El Sinta yang berbahagia, kita juga sebagai pendengar pasti akan ada yang diinginkan, yaitu ini ingin mendapatkan sesuatu yang benar-benar terbaik dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mencari pahala mungkin banyak, tapi kalau dosa lebih banyak, itu artinya mungkin kurang seimbang. Tapi kalau misalkan pahalanya tidak terlalu banyak, tapi pahalanya bagus, gitu ya, amalannya bagus, tidak terlalu banyak, tapi baik semuanya, dan itu diterima. Bagi Allah itu semuanya maha segala-galanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan dalam Al-Qur'an itu bukan amalnya yang banyak, tapi ahsanu amala. Jadi yang baik dalam amal-amal. Maka untuk melaksanakan sesuatu yang diperintahkan, bukan banyaknya yang kita lakukan kalau memang kita tidak ada kemampuan untuk melakukan itu, tapi baiknya. Idealnya adalah baik amalannya dan banyak amalannya. Itu sangat ideal sekali. Kalau mungkin kita tidak baik amalannya, maksimalnya kita amalannya memang benar-benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu ahsanu amala, yaitu ahsan, baik amalnya.
Pemirsa El Sinta yang berbahagia, yang terakhir kita memohon berdoa kepada Allah agar kita semuanya tidak berpaling dari mengingat Allah. Artinya sampai kapanpun sampai kita sebelum masuk lubang kubur, kita selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, memohon, meminta kepadanya agar dalam kehidupan kita ini Allah bimbing, Allah arahkan, dan pada saat Allah panggil kita, kita mendapatkan husnul khotimah dan Allah berikan keselamatan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Ghafur ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, berikan kasih sayang kepada kami seperti Engkau memberikan kasih sayang terhadap orang-orang yang Engkau cintai. Jadikan kami adalah orang yang Engkau cintai, ya Allah. Bimbing kami di jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami terpijak tidaklah tersesat selama-lamanya. Rabbana srif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana ghuraman innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, jangan siksa kami karena dosa dan perbuatan yang pernah kami perbuat. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Ampuni kami ya Allah, orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna adzaba jahannama inna adzabaha kana ghuraman innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.